Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya sebelum kita analisis. Apalagi cirinya cinta adalah whatever you are. Kalau tadi apapun yang dilakukan oleh pecinta kelihatannya pantas, kalau ini cirinya adalah apapun situasinya, siapapun dirimu, aku akan terima. Kali ini saya ambil dari kalimatnya Juliet. Ini kalimat ini terkenal sekali kalau teman-teman sering menggunakan frase apalah arti sebuah nama, itu diambil dari sini. Jadi Juliet ini mengeluh ketika bertemu Romeo, karena dia tahu ini dari keluarga yang berlawanan, dari keluarga yang bermusuhan. Tidak akan mulus cerita kita ini. Maka dia bilang begini, "Oh Romeo, Romeo, mengapa engkau Romeo? Jangan akui keturunanmu dan namamu. Dan aku bukan lagi seorang Capulet. Dengan begitu engkau bisa menjadi kekasihku. Hanya namamu yang menjadi musuhku. Tetapi engkau tetap dirimu sendiri di mataku. Bukan Montaigu. Apa itu Montaigu? Ia bukan tangan, bukan kaki, bukan lengan, bukan mata, atau apapun dari tubuh seseorang. Jadilah nama yang lain. Apalah arti sebuah nama? Harum mawar tetaplah harum mawar, andaikan mawar berganti dengan nama lain. Ia tetap bernilai sendiri, sempurna, dan harum, tanpa harus bernama mawar. Untuk mengganti nama yang bukan bagian dari dirimu itu, ambillah diriku seluruhnya." Jadi seperti apapun dirimu, itu kan ringkasnya begitu. Meskipun engkau sudah tidak bernama Romeo lagi, sudah bukan keluarga Montaigu lagi, asal itu dirimu, aku akan menerima. Kalau hanya gara-gara nama keluarga cinta kita terhalang, buanglah saja nama keluargamu itu, tetap aku akan terima dirimu. Jadi whatever you are, apapun dirimu aku terima. Ini tanda-tanda berarti ada cinta di situ. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain whatever you are, cinta itu whatever you want. Apapun yang engkau inginkan dariku, akan aku penuhi, akan aku lakukan. Nah, itu whatever you want, ciri cinta selanjutnya. Ini, kalau ini untuk ilustrasinya saya ambil jawabannya Romeo terhadap kata-katanya Juliet tadi. Aku tak sanggup memperkenalkan diriku dengan hanya sebuah nama. Oh darah jelita, aku benci sendiri namaku, sebab dia menjadi musuhmu. Kalau saja ada namaku yang tertulis, yang jadi penghalang, akan kurobek-robek dia. Kalau engkau tak suka aku seorang Montaigu, maka ku katakan tidak terhadap nama itu. Sayap cinta menerbangkanku ke atas tembok ini, dan tebing batu tak sanggup menghambat gejolak cinta ini. Gejolaknya memungkinkan semuanya terjadi. Dengan cinta, aku tak takut dengan keluargamu. Pandangan matamu lebih berbahaya dari 20 pedang mereka. Asal engkau terima aku dengan tulus hati, aku akan kebal dari tusukan pedang mereka. Lebih baik mati mendadak karena musuh daripada hidup merana karena cintamu. Ini kalimat-kalimatnya Romeo waktu ketemu Juliet.
Termasuk tadi kalau harus ganti nama, kalau harus membuang keluarga, oke lah, ayo. Ini sedang panas-panasnya jatuh cinta. Jadi cirinya memang whatever you want. Apapun yang kamu inginkan sudah oke, ayo. Kalau tadi, apapun kondisimu, aku siap menerima. Sebelumnya kalau itu engkau, apapun kelihatan bagus, kelihatan indah. Itu mesti cirinya cinta. Dan ada juga ciri yaitu everlasting. Everlasting itu rasanya orang yang sedang jatuh cinta itu, cintaku ini akan sepanjang zaman sampai akhir, tidak akan berubah. Tidak mungkin aku tidak mencintaimu, itu tidak mungkin. Ini ketika sedang panas-panasnya jatuh cinta ya, ada rasa everlasting. Aku tidak membayangkan hidup kalau tidak ada dirimu. Nah ini ada kesan everlasting. Ya meskipun nanti kalau sudah jalan beneran mungkin ada perubahan-perubahan rasa, nanti saya jelaskan di belakang. Tapi ketika jatuh cinta ini sedang muncul everlasting. Pokoknya cinta adalah segalanya. Kesetiaanku padamu tak terbatas, laksana lautan lepas. Cintaku sedalam-dalamnya samudera. Semakin dalam cinta yang kucurahkan padamu, semakin melimpah cinta yang kau berikan padaku. Kita berdua selamanya. Fajar menyingsing, aku ingin engkau pergi, tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepas burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat, lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Ini diucapkan oleh Juliet habis Romeo apel, terus Romeo ingin pulang. Rasanya ya karena sedang dekat-dekatnya cinta itu kan. Kalau pulang dari apel itu antara ingin terus dilanjutkan apelnya dan memang dia harus saatnya pulang kalau tidak ingin bahaya. Jadi fajar menyingsing, aku ingin engkau pergi, tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepaskan burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat, lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Anganlah yang seharusnya membawa amanat cintaku terbang 10 kali lebih cepat dari sinar sang surya. Angan mampu menembus kegelapan yang menyelimuti perbukitan, seperti darah yang secepat kilat menerbangkan Venus. Sebab itulah Cupid bersayap dan terbang secepat angin. Nah, ini dari Juliet lagi. Berikan Romeoku, jika ia harus mati, ubahlah ia menjadi bintang. Buatlah rasi bintang serupa sosoknya. Wajahnya akan mencerahkan langit malam, sungguh terang, hingga dunia melupakan silaunya sang surya. Wah, ini kalau sedang jatuh cinta memang meluap-luap, meledak-ledak. Jadi cirinya everlasting. Kalau kita ulang tadi ya, berarti ada beberapa ciri ketika seseorang jatuh cinta. Yang pertama, susah dipahami, tapi bisa dirasakan. Meskipun awalnya diragu-ragukan, apa ya ini cinta. Yang kedua, ya karena hanya yang mengalami, yang ngerti, yang tidak mengalami biasanya hanya berpikir singkat, hanya melihat sesuai yang dia lihat saja, seperti kalimatnya Merkutio tadi. Yang ketiga, gerbangnya adalah first sight. Yang keempat, kalau sudah jatuh cinta, apapun, kalau itu berasal dari yang dicintai, dia akan menerima. Kemudian, apapun situasi dan kondisi orang yang dia cintai, dia pun akan menerima.
Selanjutnya, apapun yang diinginkan oleh yang dicintai, ia ingin memenuhi. Whatever you want. Kemudian, everlasting. Merasa bahwa cinta ini akan selamanya. Cinta ini tidak akan bisa dihalangi. Cinta ini bahkan sesudah mati pun akan tetap ada. Ini ciri everlasting. Teman-teman yang mengalami, coba dicek lagi ciri-ciri ini ada apa enggak, hidup apa enggak dalam diri kita terhadap orang-orang yang kita cintai. Oke, nah ciri yang terakhir yang dari novel sebelum kita masuk ke babak kedua, nanti kita analisis, yaitu penderitaan. Jadi kadang-kadang memang cinta itu buahnya adalah penderitaan. Kesulitan-kesulitan sebagaimana dialami oleh Romeo dan Juliet. Begitulah derita cinta. Dukanya terus memberati kalbuku. Kalimatnya mirip ya, kayak yang teman-teman suka nonton Perjalanan ke Barat itu, Ciupatke itu kan sering pakai kalimat ini. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Nah, kalau di sini begitulah derita cinta, dukanya terus memberati kalbuku. Engkau tambah lagi dengan raut sedih yang kau tunjukkan atas dukaku. Betapa itu hanya menambah-nambah pedihku. Cinta adalah keluh yang mengepul jadi asap, dan api akan timbul kala asap menguap habis. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Bukankah cinta itu demikian? Sebuah kegilaan yang luhur. Nah, ini jadi harus kita terima bahwa seperti saya sampaikan tadi, di balik segala kegembiraan, keceriaan, keterpesonaan dalam cinta, tepat di baliknya ada penderitaan. Ini kalau kita tidak siap menghadapinya, ya kita siap-siap kehilangan cinta. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Jadi orang yang saling mencintai itu ya harus siap dengan air mata, karena cinta tidak selalu membuahkan senyuman, tapi tak jarang membutuhkan air mata. Baik, itu tadi ya ciri-cirinya cinta. Setelah ini kita sudah membahas beberapa isu tentang cinta. Sebenarnya ya temanya banyak, seperti saya bilang tadi, ada tema kebencian, ada tema kemudaan, ada tema-tema yang lain. Tapi kita batasi tentang cinta saja sebagaimana temanya. Selain kutipan-kutipan tadi, ada beberapa quote yang menurut saya menarik dari novel Romeo and Juliet ini tentang cinta. Silahkan nanti teman-teman menghayati. Misalnya, kebencian memberimu dunia, tetapi cinta memberimu surga. Hari ini kan kita banyak sekali berbenturan dengan aura-aura kebencian. Kita sering sekali ketemu dengan vibrasi-vibrasi permusuhan. Mungkin lewat HP kita, mungkin lewat orang-orang sekeliling kita. Maka sebagai katalisnya, sebagai katalisisnya, marilah kita hidupkan cinta. Mungkin dengan kebencian kita bisa mewarnai dunia, tapi yang memberi kita surga adalah cinta. Apakah itu cinta? Apakah itu surga di dunia maupun surga di akhirat? Hidup kalau isinya kebencian-kebencian, itu hidup yang penuh dengan ketegangan-ketegangan, kegelisahan-kegelisahan. Untuk menjadi tandingannya, cintailah apapun, siapapun. Ya meskipun
mendefinisikan cinta itu bukan kok terus memaklumi semuanya atau menyetujui semuanya. Cara kita mencintai mungkin berbeda, tapi basisnya tetap cinta. Pada orang yang kita cintai, kalau dia sedang benar, ya kita dukung. Kalau dia sedang tidak benar, ya kita ingatkan. Ini dua-duanya ekspresi cinta. Dengan cara yang sesuai situasi dan kondisi kita masing-masing. Tapi mari kita hidupkan dunia kita dengan cinta. Hari ini kita mungkin sering merasa gelisah, sering merasa galau karena frekuensi, vibrasi, lingkungan yang ada di sekeliling kita pekat sekali dengan kebencian-kebencian. Ada yang dari ranah politik, ada yang dari ranah sosial, bahkan mungkin dari psikologi orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada juga quotes dari Romeo and Juliet, jangan berikan cintamu kepada seseorang yang tak bisa menghargainya. Ini kalimat ini harus didefinisikan dengan hati-hati. Orang yang tidak menghargai cinta itu orang yang berkarakter cuek, tidak peduli, tidak ambil pusing terhadap apapun. Kebaikan atau keburukan diberikan orang, dia tidak ambil peduli. Ini cuek. Orang cuek itu susah untuk menghargai. Atau yang kedua, orang yang dalam dirinya penuh kebencian-kebencian seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini kalimat jangan berikan cintamu ini, jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Ngapain kau capek-capek menunjukkan cintamu pada orang yang tidak peduli? Masih sangat banyak orang yang mau menerima cintamu. Karena kadang-kadang kita niatnya baik, ingin melakukan sesuatu yang memperbaiki, tapi karena orangnya tidak peduli, sudah terlanjur menganggap kita ini jelek atau buruk, kebaikan apapun yang kita ungkapkan, tidak dia ambil peduli, tidak dia hitung, maka ya sudah. Wong orangnya tidak mau dicintai. Yang keempat, kalau ini sindirannya Pendeta Lawrence pada Romeo. Cinta anak muda tidak benar-benar terletak dalam hati mereka, namun di mata mereka. Jadi ini sindiran bahwa yang muda-muda, saya tidak tahu saya ini masuk muda apa sudah tua. Neng ya rambut saya sudah banyak yang putih, hitungannya ya sudah agak tua. Teman-teman yang dengerin ngaji ini mungkin 90% masih muda-muda. Hati-hati maksudnya nasihat ini dengan tipuan mata kita. Jadi anak-anak muda itu mudah sekali terpengaruh oleh matanya. Lihat orang seperti apa, lihat lawan jenis melakukan apa, lihat apa, itu kan dari mata. Biasanya ya definisinya cinta orang sering menyebut dari mata turun ke hati. Kalau hari ini kita tidak sempat menurunkan ke hati karena mata kita sibuk macam-macam wis yang dilihat tidak karu-karuan hari ini. Masuk ke hati itu kan berarti mendalam. Hari ini kita susah mendalam karena dunia sosial dan media sosial sering menggiring kita untuk dangkal. Berhenti di mata saja, kelihatannya saja. Pencitraan itu kan kelihatannya saja. Oke, ada quotes lagi. Setiap orang memiliki takdirnya. Semakin mereka menghindarinya, semakin dalam kesulitan. Jadi ini memberi pelajaran pada kita bahwa hidup ini ada rumusnya. Ada Tuhan dengan ketetapan-ketetapannya. Maka kita jangan nabrak ketetapan-ketetapannya Tuhan. Jadi betapapun kita ini bukan makhluk yang
jalan sendiri tanpa ada yang mengatur, ada yang menata. Kita sudah punya alur kita sendiri. Kadang-kadang kita mati-matian untuk menghindari A, justru kita terjatuh pada A. Itulah logikanya hidup. Maka siaplah menerima apapun ketetapan Tuhan pada dirimu. Meskipun yang engkau lakukan ya mestinya tetap yang positif-positif, yang baik-baik. Sisanya pasrahkan saja pada Tuhan. Yaitu beberapa quotes dari Romeo and Juliet. Sebenarnya ya masih banyak yang bisa kita ambil nih, ya ndak mungkin saya bahas semua karena kita ambil utama-utamanya saja, kemudian mari kita uraikan, kita cari rahasia di balik novel Romeo and Juliet ini. Oke, baik, anggap saja babak pertama kajian kita malam hari ini sudah. Ini masih kita melakukan pembacaan-pembacaan letterlek atas naskah Romeo and Juliet dalam hal cinta. Sekarang mari kita analisis cinta yang diungkapkan oleh Shakespeare dalam Romeo and Juliet. Mari kita pahami kok cinta jenis itu ya yang diceritakan oleh Shakespeare dalam Romeo and Juliet. Kalau teman-teman tadi setback tadi ke awal-awal ketika saya menjelaskan jenis-jenis cinta, rasanya cinta Romeo and Juliet ini lebih dekat pada eros, mania, atau mungkin juga ada sedikit nuansa altruistiknya. Tapi yang kuat memang eros dan mania. Jadi cinta yang dasarnya adalah physical love dan obsessive love. Tapi bukan berarti ini tidak penting. Ini gejala, kalau bahasa agama, gejala fitri, fitroh dalam hidup kita. Cinta pada lawan jenis itu naluriah. Tinggal kita mengaturnya. Nah, sekarang kita belajar itu ya. Mari kita baca sekarang lebih dalam.